Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala TK Puspitasari Ibu Windarni SPD, kepada yang terhormat narasumber mahasiswa PPG UAD, yang pertama Ibu Endang Prihatin SPD, yang kedua Ibu Syarifah Umami SPD, yang ketiga Ibu Nursiati Wadiah SPD, yang keempat Ibu Kunainah SPD, yang kelima Ibu Listiarni SPD. Acara seminar pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala TK Puspitasari, yang ketiga pemaparan laporan TTK oleh narasumber-narasumber dari mahasiswa PPG UAD, yang keempat masukan, saran, dan tanya jawab, yang kelima penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sari sekaligus berkenan membuka seminar pada pagi hari ini oleh Ibu Windarni SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua peserta seminar PPG Angkatan 1 Kabupaten Pati Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang siang ini berkenan hadir di TK Puspitasari yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga bisa bertemu dan berkumpul bersama di TK Puspitasari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bunda-bunda semua yang sangat kami banggakan, peserta seminar PPG pada siang hari ini diikuti oleh 5 mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Bu Endang Prihatin dari TK Puspitasari, Ibu Syarifah Umami dari TK Dharma Wanita, Ibu Nursiati Wadiah dari TK Puspa Pertiwi Giling, Ibu Kunainah dari TK Dharma Wanita Mojo, Ibu Listiarni dari TK Sidomulyo Keben. Harapan kami mudah-mudahan pelaksanaan seminar pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan perjuangan Bunda mudah-mudahan membawa hasil yang sangat memuaskan. Amin. Doa kami semua mudah-mudahan terkabul untuk semuanya. Amin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara seminar PPG Angkatan 1 Kabupaten Pati Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang siang ini dilaksanakan di TK Puspitasari pada siang hari ini resmi saya buka. Wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala TK Puspitasari, Ibu Windarni SPD. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk pemaparan laporan PTK yang berikutnya adalah pemaparan
Laporan PTK oleh narasumber dari mahasiswa UAD Ibu Kunaina TK Dharma Wanita Mojo Celuak Kabupaten Pati. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil PTK saya dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengelompokkan Berbagai Ukuran Benda Anak Usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita Mojo. Latar belakang. Berdasarkan observasi penelitian menemukan bahwa kemampuan kognitif anak melalui mengelompokkan baru 40%, makanya 16 anak baru 6 yang bisa mengelompokkan. Makanya peneliti mengambil latar belakang seperti itu. Terus identifikasi masalah, anak usia 4-50 tahun di TK Dharma Wanita Mojo seharusnya sudah mampu mengumpulkan benda berdasarkan ukuran. Terus yang kedua, guru sebenarnya dapat menggunakan metode pembelajaran yang variatif, namun guru masih monoton. Batasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti akan membatasi masalah pada upaya meningkatkan kemampuan mengelompokkan berbagai benda anak usia 4-5 tahun dengan media alat-alat makan dan benda-benda di kebun. Rumusan masalah, bagaimana upaya meningkatkan kemampuan mengelompokkan benda berbagai ukuran dengan berbagai media peralatan di rumah pada anak usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita Mojo. Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengelompokkan benda berbagai ukuran anak usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita Mojo. Manfaat penelitian bagi guru dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menerapkan media alat-alat dapur dan alat kebun untuk meningkatkan kemampuan mengelompokkan bagi anak. Penelitian ini dapat dijadikan acuan terangsang dan mengetahui pemanfaatan benda-benda di sekitar sebagai bahan peningkatan kemampuan kognitifnya. Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan guna peningkatan mutu pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Bagi peneliti lain, penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dalam meningkatkan kemampuan mengelompokkan benda berbagai ukuran untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Manfaat penelitian, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama atau hampir sama. Kajian teori terdiri dari 4, yaitu yang pertama, media benda-benda di rumah dan di sekitar. Yang kedua, peningkatan kemampuan mengelompokkan benda. Yang ketiga, bentuk kemampuan mengelompokkan benda berdasarkan ukuran. Yang keempat, perkembangan anak usia 4-5 tahun. Berdasarkan uraian tentang kajian teori dan kerangka berpikir tersebut di atas, maka yang dapat dihasilkan adalah dengan menggunakan media alat makan dan benda kebun dapat meningkatkan kemampuan mengelompokkan berbagai ukuran benda. Metode penelitian, pendekatan penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah anak, variabelnya adalah kegiatan mengelompokkannya, waktu dan tempat. Prosedur penelitian, siklus 1 dan siklus 2 sama, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Teknik pengumpulan data, observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data. Seperti pada rumus seperti itu. Hasil penelitian yaitu siklus 1, pengembangan kemampuan mengelompokkan berbagai ukuran benda yang semulanya 40% menjadi 50%. Dengan demikian dapat dikategorikan belum berkembang. Terus yang kedua, meningkat 50% menjadi 70% dengan dikategorikan sebagai MP. Itu siklus 2, berdasarkan penelitian yang diperoleh meliputi lembar penelitian anak, maka dapat dilihat penelitian kemampuan mengelompokkan berbagai ukuran pada siklus 2.
Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kegiatan main mengelompokkan berbagai ukuran benda oleh anak usia 4-5 tahun pada TK Dharma Wanita Mojo, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, bahwa media alat makan pada siklus 1 dan media buah-buahan pada siklus 2 menunjukkan hasil pencapaian yang signifikan. Hal tersebut ditandai dari pencapaian indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas dengan peningkatan hasil belajar mulai prasiklus. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kegiatan main mengelompokkan berbagai ukuran benda oleh anak usia 4-5 tahun pada TK Dharma Wanita Desa Mojo pada siklus 1 dengan alat makan dan siklus 2 dengan buah-buahan menunjukkan hasil pencapaian yang signifikan, yaitu 40% dari 16 anak yang sudah berkembang, terus pada siklus pertama 80% dari 16-13 anak yang sudah menikah, terus dilakukan perbaikan pada siklus kedua dari 90% 16 anak, yaitu 14 anak yang sudah menikah. Begitu hasil pemaparan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian pemaparan dari Ibu Kunaina, TK Dharma Wanita Mojo, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu masukan, saran, dan tanya jawab. Saya buka sesi ini sekaligus dengan 2 pertanyaan kepada peserta yang mau bertanya. Saya persilahkan. Saya mau bertanya. Coba jelaskan tingkat pencapaian perkembangan media dari prasiklus sampai dilakukan perbaikan siklus. Terima kasih Bunda, saya akan mencoba menjawab, yaitu yang sebelum prasiklus itu 40% dari 16 anak, baru 6 anak yang sudah bisa mengelompokkan, kemudian diadakan suatu siklus yaitu perbaikan, akhirnya meningkat dari 80% 16 anak 13 anak sudah meningkat. Terus diadakan perbaikan lagi ya dengan ganti media, meningkat dari 90% dari anak 16, 14 anak sudah meningkat kemampuannya. Begitu Bunda. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, silakan untuk peserta yang ingin bertanya. Terima kasih Bunda, saya mau bertanya di sini. Pertanyaan saya adalah, apakah alasan saudara memilih judul seperti ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bunda. Saya akan mencoba menjawab. Berdasarkan observasi dari 40% itu baru 6 anak yang bisa mengelompokkan. Akhirnya saya mengangkat judul seperti itu untuk dijadikan PTK Bunda. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas jawabannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk berikutnya dapat kita tarik kesimpulan dari pemaparan PTK Ibu Kunaina, yaitu berdasarkan hasil penelitian dengan judul upaya meningkatkan kemampuan mengelompokkan berbagai ukuran benda anak usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita Mojo, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut. Untuk prasiklus adalah 40% dari 16 anak, yaitu 6 anak sudah berkembang sesuai harapan. Setelah siklus 1 meningkat menjadi 80%. Dari 16 anak menjadi 13 anak.
sudah berkembang sesuai harapan. Dan untuk perbaikan, dengan mengganti media pada siklus 2 ini juga meningkat 90% dari 16 anak, yaitu 14 anak sudah berkembang sesuai harapan. Demikian hasil dari pemaparan Ibu Kunaina. Kepada beliau kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Acara berikutnya adalah acara penutup. Marilah kita tutup acara seminar pemaparan laporan PTK oleh narasumber-narasumber dari mahasiswa PPG UAD tahun 2020-2021. Marilah kita tutup semuanya. Adik minggir. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, bahasa yang tidak berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.